Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dwi Purbawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian PKN MI, yang saya banggakan teman-teman semuanya. Izinkan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul SKKD Materi Pembelajaran PKN di MI. Sebelum memulai sesi presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Evita Eka Nurwijayati, NIM 193141045. Yang kedua, Dia Ainun Munawaroh, NIM 193141048. Dan yang ketiga adalah Febri Fathia Aryani, NIM 193141054. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian SKKD. Pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penugasan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Menurut Majid, standar kompetensi mata pelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan siswa-siswi dalam 1. Melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan reaksi yang tepat apabila terjadi penyimpangan dari rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Sedangkan untuk pengertian kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, sebagaimana yang tercantum pada standar isi, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa ruang lingkup materi PKN ini yaitu untuk mengembangkan materi pembelajaran PKN, sedang seorang guru hendaknya mampu mencermati tujuan mata pelajaran PKN, yaitu peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan berpikir secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup materi pembelajaran PKN yang meliputi aspek-aspek sebagai persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua norma, hukum dan peraturan, yang ketiga hak asasi manusia, dan yang keempat kebutuhan warga negara, yang kelima konstitusi negara, yang keenam kekuasaan dan politik, dan yang ketujuh Pancasila serta
mereka yang ke-8 adalah globalisasi. Kemudian dikorelasikan dengan standar kompetensi kelompok mata pelajaran SKKMP untuk mata pelajaran PKN pada tingkat pendidikan madrasah ibtidaiyah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Yang kedua, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. Yang ketiga, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, mengenai kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang keenam, menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara santun. Yang kedelapan, menunjukkan kegemaran membaca. Yang kesembilan, menunjukkan kebiasaan bersih, hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Yang ke-10, bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Yang ke-11, menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya lokal. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan mata pelajaran PKN yang ini adalah 1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Yang kedua, memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah. Yang keempat, memahami hidup tertib dan gotong royong. Yang kelima, menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis. Yang keenam, menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja, anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, memahami sistem pemerintahan baik pada tingkat daerah maupun pusat. Yang kedelapan, memahami makna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan, adat istiadat, dan menghargai keputusan bersama. Yang kesembilan, memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar negeri. Selanjutnya yaitu pengembangan materi PKN di MI. Kelas 1 semester 1. Standar kompetensi yang pertama yaitu menerapkan hidup rukun dan perbedaan. Standar kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa, memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah, dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Standar kompetensi yang kedua yaitu membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasar 2.1 menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. 2.2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Kelas 1 semester 2. Standar kompetensi yang ketiga yaitu menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira, dan didengar pendapatnya. 3.2 yaitu melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah. Standar kompetensi yang keempat yaitu menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasar 4.1 mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. 4.2 melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu kelas 2 semester 1. Standar kompetensinya yang pertama yaitu membiasakan hidup bergotong royong. Yang kompetensi dasarnya 1.1 mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Kompetensi dasar 1.2 yaitu melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong di rumah dan di sekolah. Standar kompetensi yang kedua yaitu menampilkan sikap cinta lingkungan. Kompetensi dasarnya 2.1 yaitu mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar 2.2 melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam. Untuk semester 2, standar kompetensinya yang ketiga yaitu menampilkan sikap demokratis. Kompetensi dasarnya 3.1 yaitu mengenal kegiatan bermusyawarah. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menghargai suara terbanyak atau mayoritas. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Standar kompetensi yang keempat yaitu menampilkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dasarnya yaitu 4.1 mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar KTT2 yaitu melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelas 3 semester 1. Standar kompetensi yang digunakan yang pertama, mengenal makna Sumpah Pemuda. Nah, dalam standar kompetensi yang pertama ini memuat kompetensi dasar yaitu mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Mengenalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Yang memuat kompetensi dasar mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu kelas 3 semester 2. Standar kompetensi yang keempat yaitu memiliki harga diri sebagai individu. Yang memuat kompetensi dasar mengenal pentingnya harga diri, memberikan contoh bentuk harga diri seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya, menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri. Nah, standar kompetensi yang keempat yaitu memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang memuat kompetensi dasar mengenal keaslian bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, dan keragaman. Dan yang terakhir yaitu menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia. Yaitu kelas 4 semester 1. Standar kompetensi yang pertama yaitu memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan. Kompetensi dasar yang dimuat dalam standar kompetensi yang pertama yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintahan kecamatan. Standar kompetensi yang kedua yaitu memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kompetensi dasar yang memuatnya yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kedua, menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Selanjutnya yaitu kelas 4 semester 2. Standar kompetensi yang ketiga mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. Kompetensi dasar yang memuatnya yaitu mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan DPK. Selanjutnya menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Standar kompetensi yang keempat yaitu menunjukkan sikap globalisasi di lingkungannya. Kompetensi dasar yang memuat yaitu memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi dan lingkungannya, mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Yang terakhir yaitu menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya yaitu kelas 5 semester 1. Standar kompetensi yang pertama yaitu memahami pentingnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kompetensi dasar yang memuat yaitu mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI, dan menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Ya, standar kompetensi yang kedua yaitu memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Kompetensi dasar yang memuat yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya memberikan contoh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu kelas 5 semester 2. Standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami kebebasan berorganisasi. Kompetensi dasar yang memuat yaitu mendeskripsikan pengertian organisasi, menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Standar kompetensi yang keempat yaitu menghargai keputusan bersama. Kompetensi dasar yang memuat yaitu mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dan mematuhi keputusan bersama. Selanjutnya yaitu kelas 6 semester 1. Standar
negara-negara Asia Tenggara dan memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Standar kompetensi yang keempat yaitu memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Kompetensi dasar yang keempat yaitu menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional.